Oke, halo teman-teman. Jadi Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang aku kedatangan salah satu temanku yang pernah satu kali daki bareng ke Buta ya, di Batu Malang. Awal kali pendakian itu. Nah ya, jadi itu pertama kali dia daki bareng aku. Nah, berhubung sekarang lagi puasa dan lagi COVID, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Ini ada cerita menarik dari Alek ini. Jadi dia pernah mendaki ke Raung dan itu waktu puasa. Parahnya lagi itu Amin 3 lebaran. 3 lebaran. Nah, langsung aja. Gimana ceritanya kok bisa kepikiran pas puasa Amin 3 lebaran apalagi? Dan Raung itu kan setauku gak ada sumber air dan Nah, treknya level ekstrimnya itu lumayan lah. Gimana kok bisa kepikiran ke Raung itu? Gimana? Nah, di sebelumnya itu nggak ada rencana ke Raung. Rencananya itu ke Semeru. Berhubung Semeru waktu itu ada apa ya? Kalau nggak salah kebakaran, terus ditutup. Ya udah memutuskan ke Raung sama 3 temanku, Tejo, Rifki, aku. Kalau masalah air kita cari porter air. Jadi kita nyewa porter alat sama porter air Sih. Puasa gak? Kalau puasa sih Terlihat. puasa tapi tengah perjalanan oke lah. Ya terserah orang punya pilihan masing-masing. Tapi udah dibayar puasanya. Puasanya alhamdulillah sudah. Di kamera Berarti ini udah aja. Salut buat temen-temen yang daki waktu puasa dan nggak bolong. Nah terus waktu perjalanan ada cerita-cerita menarik ya? Kalau perjalanan menarik, cerita menarik apa ya? Sampai lokasi tadi dari awal lagi. Berangkat, nabrak kucing, terus pas sampai base camp kita udah siap-siap, udah siap makan sama apa? Sama porter. Sama porternya di base campnya. Start jam berapa? Startnya jam 10. Start 10 menit. jam 10 kan? Iya 10-an. Terus Kita naik ke atas itu ke pos 1 bawa sepeda. oh ojek. Sewa ojek ya. Berapa bos? Berapa? Posnya ada 8, 9 mungkin. 9 9 itu udah apa? Masang pasang safety welding itu, ya iya. harness. ya. Itu ngecamp di mana berarti? Campnya kita di pos. Nah itu, campnya kita kan sebenarnya di pos 7. Pos 7. Iya, Yang direkomendasikan 7. di pos 7 ya. Nah, berhubung kita bawa temen yang belum pernah daki, jadi kita campnya di pos 3. Masih jauh banget itu. Pos 3. Posnya ada Iya. 9 dia pos 3. Pos 3 ngecamp. Dan itu sampai pos 3 malam. Posisi hujan ya, kita memutuskan untuk camp di pos 3 Hari pertama. hari pertama. Terus Hari kedua kita start. Rencana start itu jam 3 jam 3 pagi. pagi. Mitos. Mitos. Berhubung teman-teman bangunnya jam 7 ya udah start jam 8. Jam 7 siap-siap makan-makan. Jam 8 berangkat. Sampai Itu tujuannya ke pos 7. tujuannya langsung puncak. Loh, kita sampai puncak waktu itu. Emang kok buru-buru amat kenapa? Apa emang waktunya begini? Waktunya mepet bro. Oh iya lebaran. Besoknya lebaran. Nah, Terus nah itu waktu ya gimana waktu jadi jam 8 start ya. Hmm. Agak komplikat ya. Terus kita sih nyala kayak apa ya? berisik pak berisik. Saya potongnya ya. Jadi jam 8 kita start menuju pos 4. Nah, Pos 4 perjalanan kurang lebih 1 jam ini. 1 jam dia pasti kan. Iya, terus masih perjalanan pos 4 terus istirahat bentar, lanjut pos 5.
pos 5 aku lupa ya kalau setiap posnya itu ada ini enggak, soalnya sebagian pos itu ada apa, enggak iya Shelter. gubuk-gubuk gitu ya. Shelter lah. Pos 5, pos 5, pos 6. Oh, iya, pos 5, pos 6 itu nggak ada anunya kalau nggak salah itu. Nggak ada shelternya itu ya. Terus kita di pos 7, kita sampai itu camp sunrise camp itu namanya. Jam berapa? Itu udah jam 3. Jam 3 sore. Iya, jam 3 sore. Jam 3 sore masih lanjut puncak. Masih lanjut puncak. Dan barang bawaan masih di Barang bawaan tinggal di itu, di pos di 3. pos 3 itu. Jadi cuma bawa air. Persediaan yang Oke, terpenting ya air itu. Soalnya nggak ada sama makan. Makanan ya snack-snack. Soalnya nggak ada sumber air di situ. Pos 7 istirahat bentar, makan-makan snack, habis itu kita lanjut sampai tek. Anggap aja sampai tek gitu. Sampai detek jam 3 sore. Jam 3. Terus Itu perjalanan kurang lebih berapa jam? Pokoknya sampai puncak itu jam 5. jam 5. berarti 2 jam dari pos 7. Iya, jam 5. Berarti pos 7 ke pos 9 dekat berarti. Lumayan. Nah kok kenapa kok nggak direkomendasikan ke pos 9? Apanya? Ngecamp? Kita di situ nggak camp, cuma istirahat aja. Enggak kan? Soalnya kalau ngecamp sudah di pos 3 itu. Enggak kan? Yang direkomendasikan dari pihak basecamp kan pos 7 buat ngecamp. Ya, Padahal kan kalau dari ceritamu kan pos 7 ke puncak itu cuma 2 jam. Berarti kan pos 7 ke 9 kan? soalnya kalau di pos 7 itu kan udah apa ya, terbuka nih. Nah. Nggak ada vegetasi, jadi kita bisa lihat Sunrise. sunrise, sunset, bisa kelihatan. Makanya kebanyakan ngecamp di situ. Tapi kalau pos 9 nggak apa-apa sih. Kurang tahu juga, soalnya di situ nggak ada yang ngecamp di pos 9 di waktu itu. Soalnya pos 9 udah buat apa ya, masang Oh, masang namanya itu. iya, harness. Jadi kalau di Raung itu ada apa namanya? Panjat Iya, panjat tebing. ya panjat Gitu ya. tebing gitu segala. Jadi Jadi harus pakai diperlukan harness. Nah, itu juga kenapa pakai porter. Jadi buat teman-teman yang belum bisa panjat tebing itu bisa dibantu porter ya. wajib. Dibantu porter sama bawa air karena nggak ada sumber air tadi. Saya mana tuh sih? Pos 9 gitu. Pos 9. Berarti sampai puncak jam Jam 5. 5 sore. Jam 5 ya, sekitar segitu jam 5. Jadi di puncak cuma melihat Itu kalau menurutku, aku selama mendaki di Raung itu waktu di puncak nggak bisa menikmati. apa? Terlalu sore. Buru-buru turun. Iya. Sebenarnya sore itu bagus buat foto. Bagus banget view-nya. Soalnya apa? Lighting itu pas bagus-bagusnya itu sore bisa. kelihatan Ya, sunrise ya juga. cuma itu. sunset ya. Ya sunset. Cuma resikonya ya pas turun Turunnya harus soalnya- malam-malam. Jalurnya tuh ada bilang. Nah, apalagi iya jalurnya Yang terkenal kan jalur Sirotol Mustaqim itu. Jalur Jembatan. Mustaqim itu ke mana? Ke puncak apa? Kan dia ada beberapa puncak apa? Yaitu ke puncak itu apa? Sejati kan. Sejati itu Iya. dari yang sebelum Sejati apa? Itu Sugi, Puncak Bendera, Bendera, terus puncak apa ya? 17 kan? 17 ya, 17. 17. Terus Terus Tusuk Puncak. Gigi. tusuk gigi. Sejati. Berarti Siratul Mustaqim dari Tusuk Gigi ke Oh enggak. Sejati enggak? Sirotol Mustaqim itu dari 17 ke tusuk gigi. Oh, Iya, Sirotol Mustaqim. jadi itu kenapa kok kalau turun malam itu resiko soalnya treknya itu sendiri ngeri, sumpah ngeri. Cerita kan. Aku lihat di YouTube itu ngeri. Jadi kalau siang aja ngeri, apalagi kalau malam. Pas itu untung aja nggak ada kabut ya. Sore nggak ada kabut. Cerah banget. Terus posisi naik puncak, jaket itu tak tinggal di base camp. Jadi posisi Terus puncak kayak itu- apa pas 3? base camp. Jadi Apa? dari base camp itu udah gak bawa jaket. Lah, ketinggalan apa gimana? Enggak, soalnya temenku ngerekomendasiin apa ya, Dia lebih enteng. yang lebih enteng, bisa sama jaket guys. Paling pas melakukan tuh loh, ya anget tuh. Ya udah tak tinggal aja. Pas sampai di atas, pas sampai tetek, gila, dingin banget. Aduh. Pastilah. Jadi buat teman-teman yang ya jangan ditiru ya, itu bisa dibilang pelajaran lah buat Alek ini.
soalnya mau gimana pun, mau dingin apa enggak, gunung itu punya resikonya sendiri. Iya betul. Jadi sebisa mungkin peralatan disiapkan sebaik mungkin. Terus ada cerita menarik apa lagi Jadi ada cerita menarik. selain telat puncak? Ini waktu turun. Itu turun, oke. Iya. Waktu di puncak itu sebenarnya aku nggak bisa menikmati suasana. Ya soalnya udah jam hujan Jam gitu kan. itu terus untuk turun Hmm. paling di atas cuma 15 menit, 15 sampai 20 menit baru kita turun. Cepet deh buat yang nggak tahu, kalau aku sendiri biasanya di puncak itu berjam-jam. Berjam-jam Soalnya kita menikmati sambil foto-foto sih yang foto-foto ya. Jadi waktu di puncak ya, Hmm. itu kan ada temanku namanya Ricky, sebut merek ya Ricky, sama porternya itu wis gimana ya, udah Ya. mau turun lah, saya mau turun wis. Selak bunyi, selak dalu, langsung temanku Tejo sama aku wis udah si air. Terus yang porter sama temanku itu udah turun duluan. Terus aku sama yang Tejo ini santai-santai di atas menikmati. Terus nggak lama nih, kok wis kamu ya ngomong itu. Di jalan bro namanya. Iya. Tuh, terus balik. Siap turun. Pas turun, jalurnya itu gimana ya? Bentuk itu. Gak tahu jalurnya nyasar ke puncak tusuk gigi. Jalur yang mana? Berarti turunnya nggak lewat. Itu kayaknya kayaknya itu puncak tusuk gigi. Soalnya kan banyak batu yang berdiri-berdiri itu ya. Jadi ya kirain jalur balik sih itu. Pas di situ apa ya, melewati jurang kalau nggak salah itu, ada kayak jurang, lompat di situ, dan udah lompat. Kalau lompat balik itu nggak bisa. Jadi pas lompat, Dia lebih tinggi berarti. dilompat di situ, jalan nggak ya? Kok ini nyasar gitu? Iya nggak dulu jalan nih. Atau ya wis, bingung. Muter-muter di situ, sudah ada jalan wis. Ada jalan satu tapi melipir apa ya, jadi turun ke jurang lah. Apa namanya Ke ya? dinding-dinding jurang. Dinding jurang wis turun di situ. Jadi kaki nemplek batu depan, terus gimana ya? Oke kayak gini lah, apa nemplek gini turun. Oh, Apa itu namanya Jadi- itu? dua jurang gitu. Heeh. Misal ini jurang, terus ini batu-batu, nah itu Turun ke bawah, tangan satu di sini, kaki. kaki nemplek. Nah, Oke. Terus itu turun, jalan satu-satunya turun situ. Nah, turun situ ke bawah terus teriak-teriak kita, manggil porternya itu. Posisi angin di atas kan kencang ya, jadi nggak kedengeran apa-apa, teriak-teriak sekeras apapun nggak kedengeran. Terus wis berusaha cari jalan biar ketemu Jalan porternya. Heeh. Wis di situ melipir-melipir jurang tanpa pengaman, tanpa apa-apa, tapi itu udah tahu kalau itu jalan. nggak tahu sama sekali. Masih nggak tahu. Wis nggak tahu. Jadi wis ada jalan lewati, ada jalan lewati, melipir jurang lewati. Langsung pas sampai mana itu kita teriak-teriak. Untungnya si porter itu balik ke atas. Si porternya itu balik ke atas. Nah, pas kita teriak dia dengar. Kita cari suaranya. Jalan, akhirnya ketemu sama si porter itu. Terus balik ke jalur, terus balik turun. Nah, pas balik turun itu kan emosional tinggi toh, soalnya ditinggal. Jadi Emosi lah, suasana panas. suasana panas lah. Jadi aku sama temenku Tejo itu emosi sama porter sama temenku yang tinggal ini. Jadi pas perjalanan cuaca udah mulai gelap. Pas sampai di apa ya, ekstrim 1 kalau nggak salah itu. Ekstrim. Ekstrim pertama kan ada itu ekstrim 1, ekstrim 2. Oh. Pas apa trek naiknya itu loh, climbing itu. Ya pagi. Nah, itu kita ekstrim 1. Si porter ini gimana ya, kayak nangis atau gimana nggak tahu. Porternya nangis. Iya,
Jadi soalnya kan besok juga apa ya? Oh, besoknya lebaran. Besoknya lebaran. Jadi porternya ini maunya ya cepat sampai base camp dengan selamat. Nah, waktu itu kan teman-teman emosional juga. Si porter itu ngomong gini, aku ini anak yatim mas, aku yang pengen yoyoan sampai ibuku. Sambil nangis-nangis, terus temanku posisi emosi, porternya gitu. Ya udah, ditenangin porternya. Udah mas, terus saya balik malamnya sampai base camp selamat. Ya udah, jalan pelan-pelan. Itu yang lucu, porter nangis itu sih. Sama-sama nama porternya siapa? Namanya itu Munif. Nah, Hanif namanya ada yang manggil Hanif, ada yang manggil Munif. Tapi biasanya saya manggilnya Munif itu. Halo Mas Munif. Kalau nonton, share aja. Lucu sih, kalau sampai porter nangis itu Ya lucu sih. lucu tapi ya emosi juga. Soalnya kan posisi kayak gitu, ninggal di puncak itu ninggal cuma orang, aku sama temen gua aja nih. Nyasar di puncak tusuk gigi, melipir jurang tanpa pengaman. Ya itu salah satu pelajaran lagi buat teman-teman. Sebisa mungkin jangan ninggalin kelompok lah. Ya. Kalaupun ninggalin, seenggaknya harus tahu jaraknya mereka itu masih bisa kelihatan. Gila sih itu. Waktunya saya itu gila tapi itu jurang itu gimana ya? Nurunin jurang tanpa pengaman. Ya, Pikiran kita waktu itu sih ya wis lah biasa. pasrah Wis. karyoyo ya wis. Ya wis pasrah banget wis. Jalan balik wis nggak bisa soalnya loncat ke Kan tusuk posisinya gigi itu lebih tinggi. Heeh. Jadi ada jurang, terus ini lebih tinggi. Dia ini lebih tinggi. Nah, mereka ini dari sini loncat ke sini, mau balik nggak bisa. tapi nggak kayaknya sih itu punya tusuk gigi sih soalnya banyak batu yang kemungkinan tusuk gigi kan ada batu yang tinggi tinggi itu. Iya sih, kalau aku paling nggak tahu, paling aku nangis duluan paling. Ya, Mau nangis gimana ya? mau nangis gak nyelesain masalah, gak nangis yo pengen pulang. Pasrah aja wis. Tapi alhamdulillah ya ketemu sama teman-teman lagi balik dengan selamat. Terus masalah perlengkapan yang khusus perlu dibawa waktu ke Raung apa aja kira-kira? Selain Keraung harness pasti kan. itu ya pengaman ya. Kalau pengamannya sih kita kan udah satu paket Sama porter. Jadi satu paket sama porter. Jadi kalau peralatan individu ya Standar ya lah. Kompor kompor. ikut porter apa sih? Enggak, untuk peralatan itu kita pakai. Oh, Kalau sih. porter cuma harness itu tadi sama minum. minum. Untuk ini apa? Makanan porter nggak nyiapin? Apa dari kita sendiri? Kalau makanan kita sendiri juga nyiapin bawa bekal apa buat masak di atas. Paling mie. Telur. Berarti dari kita sendiri kan? Porter nggak? Iya. Tapi waktu kita berangkat dari base camp itu kita dibawain apa bontot nasi. Jadi seperti Berarti dari base camp wis niat gak puasa. Didukung sama orang base camp. Base camp kali baru. Masih masalah perlengkapan. Yang menarik ini sekaligus kurang ajar, dia ini pinjam sepatu. Pinjam Iya, sepatuku. iya. Dan pulang-pulang itu, aduh, udah banyak yang sobek. Bro, Parah ekstrim bro. Jadi kok sampai gitu gimana cerita? Mana ya? Apa sengaja di gini? Enggak lah. Treknya kan emang batu-batu terus licin. Ya nggak sengaja Ini kita sekaligus kegores, klarifikasi. kegores. Terus Waktu ada yang puncak. sobek. Iya, Waktu pas puncak. Berarti sebelumnya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Walaupun jalurnya kayak gitu. Jadi ya sekitarnya seperti itu. Nggak makanku. Ya baik di jalur yang ekstrim maupun biasa ya, usahakan pakai sepatu lah. Iya. Ada nggak yang pakai sandal? Nggak ada.
100. Emang dari basecamp persyaratannya? Gila apa kalau pakai sandal? Sobek tuh kaki. Iya kali ada yang kakinya dari besi. Apa dia pakai susu juga? Mana tahu. Nah terus ini persyaratan dari basecamp. Persyaratan dari basecamp ya standar aja. Kita bawa surat sehat. Surat sehat. Iya. Nggak ada persyaratan. Amin berapa? Kalau di Semeru kan ada Amin 1. Wah itu ya. Semeru. Kita waktu itu minta surat sehatnya itu tanggalnya dikosongin, jadi diisi tas. Tapi di sana kalau misal nggak bawa surat sehat Bisa, ada. Nanti juga kata porternya kalau nggak bawa surat sehat, di sini biasanya dia. Oh. KTP, KTP, kopi KTP, surat sehat terus apa lagi? terus apa ya? Nggak ribet sih, cuma surat sehat, KTP, terus udah itu kayak. Cuman nggak seberapa ribet sih. Kemungkinan karena dadak juga sih. Kemarin pas mau ke Rau juga kita cari porternya agak susah juga. Soalnya mendekati lebaran pas puasa juga Jarang. Kemarin dapat dari temanku itu kan punya kenalan di sana, porter Semeru. Terus dikenalin Bang Munib ini. Namanya Munib. Bang Munib. Iya. Oh Ya iya. udah. Kita nego-nego tambah segitu. Terus Berapa? langsung. Segitu berapa? Biar tahu. Kemarin kalau porter alatnya itu 1 juta. Porter alat. Iya. Alat. Terus Terus sama kemarin kan temanku katanya sama porter air juga aja. Oh, Nambah beda porter air kita, tambah porter air itu nambah 500. Jadi total semua 1 juta 500. Jadi porter airnya sendiri sama porter alatnya sendiri. Beda. Kalau misal kita bawa air sendiri bisa berarti? Bisa. Tapi kemarin buat jaga-jaga aja sih. Minimal bawa berapa air? Bawa berapa botol? Yang biasanya kan Kalau nggak bawa porter ya. Ah. Temanku kemarin kan pernah ke Raun Ah. sebelumnya. Itu katanya cuma bawa 4 botol. 4 botol 1,5 liter. Iya. Emang nggak bisa dibawain porter semua? Kalau porter semua itu udah full kayaknya tasnya itu. Nah, Bawa cuma- air, Oh sama barang sama ini. barangnya kayak tenda-tenda itu bawa porter. Oh. Jadi kita Kita kan ada porter alat sama air. alatnya juga bawa. Yang alat bawa apa sih? Alatnya itu Bawa bawa peralatan itu, terus bawa tenda, air juga, terus kelengkapan makanan itu buat masak-masak. Ya bawa semua. Jadi kita cuma bawa apa ya? Cuma bawa air satu-satu bawa sendiri. Oh. Jadi kalau pakai porter pakai daypack bisa. Apa ya? Kita pakai daypack maksudnya. Kalau kita pakai porter, kita pakai porter terus kita pakai daypack. Ya, Bisa. bisa. Asik sih ya, siapin dana aja sih. Jadi kita naik nggak bawa apa ya? Nggak berat-berat lah. Terakhir tips buat temen-temen yang pengen daki waktu puasa, ya meskipun dia nggak puasa, seenggaknya kan dia pernah ngalamin daripada aku belum pernah. Jadi tipsnya ya kalau mendaki waktu puasa sebisa mungkin niat puasa itu ada, ya kita puasa dulu aja. Kalau tengah-tengah perjalanan nggak kuat, Ya pilihan masing-masing sih. Intinya kalau menurutku sih kuat-kuatan iman aja. kekuatan iman. Tapi kalau posisi mendaki sih janganlah mendaki waktu puasa itu berat, coba aja. Waktu puasa ini ya, puasa Ramadan ya, soalnya wajib. Kalau teman-teman di hari biasa mau mendaki dan puasa ya nggak apa-apa. Berarti kan kalian udah tahu resikonya, nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk cerita perjalanan Alek kali ini. Untuk hal-hal negatifnya bisa kalian jadikan pelajaran dan hal-hal positifnya bisa kalian contoh supaya dalam perjalanan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Oke, jadi oh ya, Instagram apa? Instagram Alex_Melvin. Alex_Melvin. Nanti aku taruh di kolom description. Oke. Cukup sekian dari kami. Aku Ivan. Aku Alex.
Terima kasih udah nonton video ini. See you on the next journey.